Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Penasaran kan yang kelanjutannya? Sebelum mulai, seperti biasa, Mimin ingatkan kepada teman-teman, jangan lupa like, berikan masukan, komentar, serta subscribe bagi yang belum, supaya tidak ketinggalan update dari cerita ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, baik yang telah bergabung dari season 1 ataupun yang baru bergabung di season 2. Mimin ucapkan terima kasih semua pada kalian. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman semua. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita mulai. Bab 46. Baru kali ini Syafiq melihat langsung interaksi antara Syakil dan Lukas. Lukas terlihat begitu akrab dan Syakil juga nyaman dengan Lukas. Karena itu memang tugas Lukas untuk membuat pasiennya merasa nyaman saat di dekatnya. Dalam artian pasiennya seperti Syakil. Setelah Syakil sudah tenang, Lukas langsung pamit karena memang ia memiliki jadwal lain. Ia juga sebenarnya datang untuk bertemu Semi saja sebelum lelaki itu berangkat, tapi ternyata malah dijamu makanan dan bertemu sang pujaan yang tidak mungkin didapatkan. Berbeda dengan Lukas yang sudah pulang, Laki masih ada di sana. Semi mengatakan jika Laki harus memberikan langsung undangan itu karena Alika juga ada di hadapannya. Gue balik ya, ujar Laki. Kasih dulu undangannya. Semi menahan Laki. Lo aja deh, gue buru-buru. Kilahnya, seburu-burunya lo, cuman ngasih undangan masa nggak bisa. Udah kasih sana. Semi memberikan kembali undangan itu ke tangan Laki. Lelaki itu menghela napas lalu mengikuti langkah Semi yang lebih dulu berjalan ke ruang tamu. Karena dari tadi mereka masih di meja makan. Laki jadi gugup saat sudah ada di depan Alika. Dan Alika malah malu. Bukan karena masih ada rasa, tapi karena dia tadi salah menendang kaki. Aku harap kalian bisa datang ya, ujar Laki lalu menyerahkan kartu undangan. Alika melirik sang suami sebelum mengambilnya dari tangan Laki. Kak, kamu mau nikah? Tanya Alika tidak percaya. Karena di depan Syafiq tidak ada panggilan lo gue, apalagi pada mantan, karena takut ada pemikiran lain. Ya, Laki menjawab dengan pasti. Kalian harus datang. Sekalian, abang wakilin aku yang gak bisa kesana, tambah Semi. Kalau gitu aku pamit dulu. Tidak hanya Semi, tapi Syafiq mengajak Alika untuk mengantar Laki sampai di depan rumah. Itu tanda menghormati tamu. Rencana jalan-jalan harus diurungkan, tapi tidak untuk si kembar. Hanya Alika dan Syafiq yang pulang, sedangkan Safa dan Hana pergi jalan-jalan bersama kedua neneknya dan juga Semi. Setelah lelah menangis lalu bermain, kini Akil tertidur dengan nyenyaknya. Jika dibawa jalan-jalan setelah tantrum, takutnya nanti akan ngamuk lagi di luar. Lebih baik dibawa pulang saja. Buka bajunya, tita Syafiq. Alika langsung berdongak menatap sang suami yang berdiri di hadapannya. Mau apa? Tanyanya. Syafiq membelai pipi Alika. Menurut kamu, kalau Mas minta buka baju, mau apa? Mandi dulu ya. Aku bau loh. Emang Mas mau ciumin badan aku yang bau? Ujarnya. Syafiq tidak menjawab. Ia mendekatkan wajahnya pada sang istri hingga hidung mereka bersentuhan. Tangan Syafiq membuat resleting gamis Alika di bagian belakang dan menurunkan bagian pundaknya. Mas mau cuman lihat ini sayang, ujarnya sambil melihat bekas gigitan Akil yang memerah dan berbekas di pundak Alika yang putih mulus. Alika yang kesal mencubit gemas lengan atas suaminya. Ih, bilang dong yang jelas. Kenapa? Mas kan minta kamu buka baju buat lihat luka ini doang, bukan buat yang lain. Emang kamu ngarepnya yang lainnya? Goda Syafiq.
Alika tidak menjawab. Ia malah memasang wajah kesal. Tangan Syafiq naik menyentuh pundak sang istri. Sakit mas, ringisnya. Mas ambilkan kotak obat dulu ya. Kotak obat aku bawa ke bawah lemari. Syafiq langsung keluar dari kamarnya dan turun ke bawah untuk mengambil kotak obat. Ia bahkan terdengar seperti berlari. Secemas itu Syafiq pada sang istri, meskipun hanya luka kecil. Alika sampai terkekeh geli saat melihat Syafiq sudah kembali begitu cepat dengan nafas yang memburu. Kenapa pakai lari-lari segala? Tanyanya. Sekalian olahraga, jawab Syafiq sambil membuka kotak obat. Kenapa bukan tadi di rumah Umi diobatin? Mas takut hilaf, celetuk Syafiq. Alika tertawa keras, lalu detik berikutnya langsung menutup mulut karena menyadari ada Akil di sana. Kenapa emang? Kita kan udah sah, jadi nggak masalah dong. Iya, tapi nggak enak aja. Masa kita enak-enak nganu di kamar, terus ada mantan kamu di luar? Tuturnya. Raut wajah Syafiq bahkan kini sudah berubah. Lelaki itu cemburu. Apalagi mengingat wajah kaget Alika saat tahu sang mantan akan menikah. Alika menahan tawanya. Cemburu. Suamiku tersayang ini cemburu kah? Ia mencubit gemas pipi Syafiq. Bohong kalau mas bilang nggak cemburu, jawabnya dengan begitu polos. Suamiku ini manis banget sih. Padahal aku tuh udah jadi milik kamu. Tapi ternyata bisa dicemburuin juga. Ucapnya lalu memeluk tubuh sang suami. Sayang, diem dulu. Alika kembali menjauhkan tubuhnya. Kenapa? Enggak mau, aku peluk karena cemburu. Bukan, ini mas lagi obatin luka kamu. Setelah ini, baru kamu bebas. Mas mau kamu apain juga, terangnya. Pasrah banget ya, boleh aku apain? Laki langsung kembali ke Jakarta. Ia akan bertemu dengan Nurma dan Cynthia untuk memberikan undangan pada mereka. Karena masih berteman di sosial media, tentu membuatnya mudah untuk menghubungi mereka. Berbeda dengan Alika, yang bahkan tidak memiliki sosial media yang diketahui laki. Sedangkan kedua temannya masih memakai akun sosial media yang dulu. Wah, ada apa nih lo minta ketemu? Roman-romannya ada sesuatu nih, ujar Cynthia yang baru saja datang. Jelas lah, gak mungkin gue cuman mau basa-basi doang, balas laki. Lo menetap di sini? Tanya Nurma. Iya, gak nyaman gue di luar negeri, susah cari makan Indo. Alasan lu, biasanya juga lo tiap hari makanannya western, sahut Cynthia. Gue udah ketemu Alika, ungkap laki. Kedua gadis itu membulatkan matanya dengan sempurna mendengar ucapan laki. Tidak menyangka dan seperti tidak percaya laki bisa semudah itu bertemu lagi dengan Alika. Jangan bohong lo, tuding Nurma. Buat apa juga gue bohong? Kalau gak percaya, telepon aja dia. Ini aja gue baru balik dari sana, tambah laki. Jangan bilang lo mau deketin dia lagi. Maunya sih gitu, tapi ya gak mungkin juga. Nanti bini gue marah gimana? Kekenya. Hah? Lo udah married? Baru mau sih. Laki menyerahkan 2 kartu undangan ke hadapan Cynthia dan Nurma. Mereka berdua saling bertatapan dan kembali menatap laki. Lo yakin? Lo nikah bukan karena pelarian kan? Desak Cynthia. Laki tersenyum hambar. Meskipun gue masih cinta sama Alika, tapi gue bisa apa? Hidup gue juga gak mungkin kan gitu-gitu aja. Memang sulit untuk melepaskan, apalagi sosok itu sudah begitu melekat di hatinya. Bahkan selama 5 tahun ini,
Laki tidak pernah sekalipun melupakan Alika. Tapi ia sadar jika dirinya tidak mungkin memiliki kembali sang mantan. Sebenarnya ia bisa saja merusak rumah tangga Alika. Tapi ia sekarang sudah bisa berpikir dewasa. Seandainya rumah tangga Alika hancur karenanya, belum tentu Alika juga bersedia kembali, yang ada semakin benci pada laki. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.